Ribuan anak meninggal karena serangan udara yang diluncurkan roket Israel. Mereka terluka akibat terkena ledakan dan juga akibat teruntuhan bangunan. Hampir setengah dari 2,3 juta penduduk di jalur Gaza berusia 17 tahun ke bawah dan 4% dari mereka dilaporkan meninggal dunia. Lebih dari 15.000 anak-anak di Palestina telah terbunuh dan 17.000 lainnya kehilangan orang tua sejak perang Israel dan Hamas meletus pada 7 Oktober 2023. Otoritas Kesehatan Palestina mengatakan 40 pasien termasuk 3 bayi meninggal sejak generator darurat Shifa kehabisan bahan bakar Sabtu lalu. Zelensky menegaskan tewasnya 31.000 tentara Ukraina tersebut menjadi luka terdalam dan juga kerugian besar bagi Ukraina. Lebih dari 50.000 personel militer Rusia tewas dalam perang di Ukraina. Jumlah korban tewas akibat perang Israel-Hamas semakin meningkat. Kini angka korban tewas sudah mendekati 4.000 orang dari kedua belah pihak pada Minggu 15 Oktober 2023. 2 orang lansia ditemukan sudah tidak bernyawa di rumahnya di perumahan Citra Indah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang ibu dan anak di Lamongan, Jawa Timur ditemukan tewas di sebuah warung kopi. Kedua jasad korban yang ditemukan warga ini diduga akibat pembunuhan. Korban tewas merupakan 6 warga negara Vietnam. 2 diantaranya memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat. Kehidupan kita saat ini, di tengah dunia yang semakin jahat, peperangan, pertikaian, kekejaman telah merenggut begitu banyak nyawa. Mereka menuju binasa. Mereka yang tanpa juru selamat, mereka akan binasa. Mereka perlu pertolongan kita. Mereka perlu juru selamat. Mereka perlu mendengar berita Injil. Biarlah setiap kita yang ada di tempat ini pada malam hari ini, setiap kita boleh menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam malam kita mau bersatu di dalam misi Allah. Malam hari ini boleh dilihat ya, kita sudah tampil dengan spesial. Kami memakai pakaian adat dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kami mau menunjukkan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Namun di atas semua itu kita adalah satu bangsa Indonesia. Dan kita semua bersyukur malam hari ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Dari antara miliaran manusia yang ada di dunia. Dari antara berjuta suku bangsa. Tuhan memilih saya dan saudara. Kita dipilih. Bukan karena kita lebih hebat. Bukan kita karena kita lebih kudus, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan semata. Dan karena itu kita mau bersyukur, biarlah setiap kita orang-orang yang telah dipilih Allah, kita mau terus membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Bye.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih kalau kami sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena tanpa anugerah Tuhan, karena tanpa Tuhan yang mencari kami, maka kami tidak dapat bersekutu kembali dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini, di tengah-tengah nuansa ibadah malam misi kami, kiranya ini bukan hanya sekedar ibadah yang mempertunjukkan kemeriahan, namun kiranya ibadah kami pada malam hari ini boleh sekali lagi mengingatkan bagaimana Allah yang telah menyatakan misi yang pertama itu bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa menyerahkan serangkaian ibadah malam misi kami. Kiranya setiap acara demi acara yang sudah dipersiapkan, Tuhan berkati. Dan bahkan juga dengan semua peralatan-peralatan yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Dan bahkan juga boleh membakar semangat misi yang Tuhan terlebih contohkan bagi kami sebagai orang berdosa. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Malam hari ini kita sudah tampil spesial, bajunya berwarna-warni dari berbagai daerah. Biasanya kalau di TV ya, kalau udah pakai baju daerah itu ada apa ya? Pantun ya. Kalau di TV, kalau biasanya pantun, penontonnya jawab apa biasanya? Cakep. Saya juga mau deh kalau gitu, saya mau pantun, nanti jemaat jawabnya cakep gitu ya. Apa ya pantunnya ya? Bunga melati mekar di taman, daunnya patah tertimpa dahan. Kalau hati berharap nyaman, percaya saja kepada Tuhan. Oke, benar ya? Kalau kita mau aman, mau merasa tentram, percaya saja kepada Tuhan. Seperti tayangan TV tadi, begitu banyak hal, alasan yang membuat kita untuk tidak merasa tenang, tidak merasa tentram, tidak merasa nyaman. Begitu banyak kekhawatiran kita di dalam dunia ini. Namun hanya percaya kepada Tuhan saja, maka kita akan merasakan damai sukacita itu. Karena Tuhan adalah pemilik hidup kita. Dan saat ini kita juga mau belajar satu lagu bahasa Jawa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berkata terima kasih Tuhan Yesus. Matur nuwun Gusti Yesus. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun.
sekarang mau apa ya? Ini kira-kira pada tahu nggak baju kita dari daerah mana aja? Saya tes dulu ya. Kalau Roslen. Oh, pada tahu. Gampang ya. Coba. Ini dapat hadiah nih kalau yang tahu ya. Inge dapat dari mana nih? Banjar. Keva benar. Keva dapat hadiah. Benar dapat hadiah. Lagi ya, tebak lagi. Siapa ya yang angel? Hendra deh. Hendra dari mana itu? Timur Leste. Yang betul. Hendra. NTT itu bukan ya? Ya, oke, betul. Contoh jadi betul. Dapat lagi, satu lagi. Ayo, siapa lagi? Yang angel ya, siapa ya yang angel ya? Aku cari yang angel. Kalau Cuhok, Lause Cuhok dari mana? Lause Cuhok. Aduh banyak, saya bingung. Gampang. Yang angkat tangan ya. Lause Cuhok dari mana? Oh, Celansien dapat. Karena kita tadi dari Betawi ya. Saiki kita juga mau nyanyi lagu Betawi. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus kita itu sangat baik sekali. Kita mau bersyukur, kita mau katakan Tuhan Yesus baiknya luar biasa.
tadi kita mendengar pujian dari Kas Betawi, kita dari Komisi Pria Victory dan Filomon akan sebagai pujian dari daerah Manado. Jadi kita sebagai pujian ini mengingatkan kepada orang-orang di Manado supaya api Injil itu tetap terjaga dan mereka tetap semangat untuk menciptakan Injil. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu lagu. Ora
Indonesia membutuhkanmu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku. Inilah doaku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku.
luar biasa, begitu indahnya bumi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari pakaian yang berbeda-beda, tarian, sungguh luar biasa Indonesia kita begitu cantik. Namun jangan satu hal jangan kita lupa, di balik keberagaman itu, mereka masih membutuhkan berita Injil. Mereka yang belum mengenal Yesus, mereka perlu mendengar berita Injil. Untuk itulah saat ini, setiap kita yang ada di tempat ini, kita mau bersatu hati, kita mau berjuang bagi Indonesia kita yang tercinta. Indonesia yang begitu indah, namun di balik itu, mereka masih membutuhkan uluran tangan setiap kita. Mereka perlu mendengarkan berita Injil. Mereka perlu juru selamat. Dan saat ini kita mau bersama-sama di dalam malam misi kita. Kita mau bersatu di dalam misi Tuhan. Kita mau bersama-sama mencari jiwa yang terhilang. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama bersatu hati. Kita mau berdoa. Mendoakan bagi bangsa kita Indonesia. Biarlah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya atas bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan kemuliaan Tuhan itu juga Dia nyatakan bagi lembaga-lembaga misi yang ada di Indonesia. Kemuliaan Tuhan Dia nyatakan bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Terkhusus bagi gereja kita GPMI Balikpapan. Dan biarlah juga Tuhan menyatakan kemuliaan dan belas kasih-Nya atas suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Terutama mereka yang terhilang dan mereka yang terabaikan. Kita boleh bersama-sama berdoa. Dan biarlah kiranya juga Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita boleh memancarkan terang kasih Tuhan. Kita boleh menjadi laskar-laskar Kristus yang terus memberitakan Injil dimanapun kita berada. Terus menggerakkan bahwa Injil adalah gaya hidup kita. Dan saat ini kita mau bersama-sama menaikkan doa kita. Kita mau mengatakan syukur bagi Indonesia. Yang pertama kita ajak kaum wanitanya dulu menyanyikan pujian. Kaum wanitanya dulu.
Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa dan kita akan mengawali doa-doa syafaat kita pada malam hari ini dengan kita berdoa. Yang pertama, mari sama-sama kita berdoa untuk lembaga-lembaga misi yang ada di Indonesia yang berusaha merancangkan metode penginjilan yang akan disampaikan dalam bentuk traktat, majalah, radio, televisi, bahkan barangkali dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh EE. Dan mari sama-sama juga kita berdoa untuk para misionaris yang diutus di ladang misi, bahkan juga dengan para hamba Tuhan yang memberikan hidupnya berdedikasi di dalam pelayanan di ladang misi. Dan mari juga kita sama-sama kita tetap berdoa menyerahkan untuk semua lembaga-lembaga misi yang ada di Indonesia ini dalam segala kebutuhan mereka. Pokok doa pertama ini, mari sama-sama saya mengajak kita untuk kita berdoa dengan kita bersuara bersama. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur bersama-sama karena pada malam misi ini ya Tuhan, kami akan sama-sama berdoa untuk menyerahkan setiap pekerjaan misi Tuhan yang Tuhan percayakan, khususnya yang ada di negara kami Indonesia. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk lembaga-lembaga misi yang ada. Mereka yang terus senantiasa berjuang untuk merancang, bahkan juga untuk memikirkan hal-hal yang sangat dibutuhkan di dalam penyampaian Injil Tuhan di segala suku yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kami tetap terus berdoa kiranya Tuhan boleh menolong mereka, Tuhan yang boleh terus senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka dapat mempersiapkan metode-metode yang terbaik, baik di dalam traktat-traktat, bahkan juga di dalam pelayanan radio, televisi, bahkan juga di dalam media-media yang lain. Bahkan juga ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk para misionaris yang memiliki hati untuk menyampaikan Injil Tuhan di berbagai suku yang ada di Indonesia. Kami tahu ya Tuhan bahwa di dalam pelayanan ladang misi ini ya Tuhan tidak mudah. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang mereka harus hadapi. Mungkin lewat bahasa, lewat budaya-budaya setempat yang tidak sama. Namun kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh menopang mereka, memberikan hikmat kepada mereka, memberikan kesabaran yang daripada Tuhan, sehingga mereka tetap setia, bahkan juga dipakai oleh Tuhan secara efektif untuk melayani di berbagai daerah yang ada di Indonesia supaya Injil Tuhan bisa disampaikan. Demikian pula juga ya Tuhan, kami berdoa hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya fokus untuk pelayanan di dalam ladang misi Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan mereka semua ya Tuhan, dan juga Tuhan yang boleh terus senantiasa menopang mereka, terus menolong mereka, memampukan mereka tetap setia di setiap pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada seluruh hamba Tuhan yang berdedikasikan hidupnya untuk fokus pelayanan di dalam bidang misi. Demikian pula juga ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk lembaga-lembaga misi yang ada di Indonesia. Kami berdoa di dalam segala kebutuhan-kebutuhan mereka, baik operasional maupun SDM. Karena Tuhan juga yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memberkati seluruh lembaga-lembaga misi yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Sehingga lewat pergumulan mungkin SDM atau mungkin dana yang dibutuhkan untuk operasional di dalam pelayanan misi Tuhan tidak menghambat mereka untuk terus senantiasa melayani khususnya di bidang misi ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan yang boleh menggerakkan setiap gereja Tuhan, setiap hati anak-anak Tuhan untuk dapat bersama-sama menjadi berkat juga di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan seluruh lembaga-lembaga misi yang ada di Indonesia. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam pokok doa kita yang kedua. Mari kita doakan gereja Tuhan agar diberi mata rohani yang celik, melihat ladang yang luas yang siap untuk dituai. Kita juga doakan agar Tuhan membangkitkan dan memberi semangat yang berkobar-kobar kepada seluruh gereja di Indonesia untuk menjalankan amanat agung Yesus. Dan juga kita doakan para pemimpin gereja agar menggerakkan jemaat untuk diperlengkapi akan metode PI, sehingga semakin banyak penuai-penuai jiwa yang siap diutus untuk bekerja di ladang Tuhan. Mari kita buka suara bersama-sama. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di mana di negeri kami Indonesia ini begitu banyak gereja yang terus bertumbuh Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan dapat leluasa beribadah,
Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Tetapi Tuhan, satu kerinduan kami bahwa gereja-gereja Tuhan ini boleh celik, boleh membuka akan mata hatinya melihat bahwa ladang Tuhan sudah begitu luas, yang sudah terbuka, yang merindukan untuk para pekerja yang bekerja di ladang. Karena itu Tuhan, kami rindu bahwa di gereja-gereja kami ini bukan hanya bertumbuh secara kuantitas, tetapi yang kami rindukan adalah bahwa setiap gereja boleh bermisi ya Tuhan. Kami mendoakan para pemimpin-pemimpin gereja, bahkan para aktivis boleh melihat akan kebutuhan daripada gereja kami, secara khusus di dalam pekabaran Injil. Kami berdoa Tuhan, biarlah dimulai daripada seluruh pemimpin-pemimpin gereja, agar mereka boleh peka, mereka boleh melihat begitu banyak jiwa yang perlu dituai Tuhan. Karena itu kami membawakan gereja-gereja Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa berbagai macam metode PI yang ada mungkin boleh menjadi pilihan bagi mereka. Kami menyerahkan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat, Engkau memberikan kemampuan, secara khusus dimulai daripada pemimpin-pemimpin gereja ini untuk boleh memperlengkapi akan gereja mereka dengan metode PI ya Tuhan. Kami percaya metode apapun yang Tuhan izinkan boleh dipakai untuk pelebaran bagi kerajaan Engkau Tuhan. Kami rindu terjadi multiplikasi ya Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini untuk mengabarkan kabar baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk gereja-gereja yang sudah bermisi, biarlah boleh terus menjadi teladan ya Tuhan, boleh menjadi contoh bagi gereja-gereja yang lain untuk mengabarkan kabar baik ini ya Tuhan. Kami rindu bahwa setiap kami digerakkan sehingga pada akhirnya jiwa-jiwa yang butuh akan kebenaran firman Tuhan ini boleh kami jangkau Tuhan. Mungkin ada banyak gereja, mungkin ada banyak jemaat, tetapi satu tetap kami rindu bahwa mereka mempunyai dasar yang benar, boleh mempunyai iman yang benar, yaitu iman yang menyelamatkan. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, biarlah dimulai dari hal yang terkecil, mereka boleh mempunyai kerinduan untuk datang, untuk diperlengkapi dan memakai segala kemampuan dan memakai sarana yang ada untuk menjadi saluran berkat bagi pekabaran Injil. Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Doa selanjutnya, masih banyak suku-suku di Indonesia yang terabaikan oleh Injil karena terkendala dengan masyarakat fanatik, bahasa, budaya, dan wilayah yang sulit dijangkau. Mari bersama-sama kita doakan suku-suku dari semua rumpun, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTT, Bali, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Kiranya boleh mendapat anugerah Tuhan, pintu penginjilan boleh terbuka, para pemberita Injil diberi kekuatan dan keteguhan hati dalam memberitakan kabar baik. Doakan kiranya ada kemajuan di dalam infrastruktur, terutama transportasi, supaya masyarakat dapat melakukan mobilitas dan bekerja dengan lancar, sehingga kehidupan menjadi lebih baik dan masyarakat boleh dijangkau oleh Injil. Mari sama-sama kita membuka suara kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh lahir, dibesarkan di negara kami Indonesia yang tercinta ini. Tetapi kami pun sadar ya Tuhan, di mana tempat kami dibesarkan ini, tempat kami lahir, bertumbuh, kami melihat bahwa ada begitu banyak suku-suku yang masih terabaikan oleh Injil. Ada berbagai macam kendala sehingga suku-suku ini belum bisa dijangkau oleh Injil. Baik itu masalah infrastruktur maupun masalah yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk suku-suku yang ada di Indonesia ini. Untuk suku-suku dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTT, Bali, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Biarlah anugerah Tuhan boleh beserta dengan mereka. Biarlah anugerah Tuhan boleh membangkitkan para penginjil,
sehingga diberikan hati yang sungguh-sungguh rindu, yang tergerak untuk boleh menjadi berkat bagi rumpun-rumpun yang ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk perkembangan perekonomian maupun infrastruktur yang lainnya. Kiranya Tuhan yang terus menolong supaya boleh ada perbaikan demi perbaikan. Jalan boleh dibikin dan lain sebagainya sehingga boleh menunjang akan perekonomian daripada masyarakat yang ada di sekitar supaya boleh semakin berkembang bertumbuh. Bahkan terlebih ya Tuhan dengan infrastruktur yang lebih baik, para pekabar Injil, para pemberita Injil boleh semakin digerakkan oleh Tuhan supaya boleh menjangkau akan jiwa-jiwa yang ada di daerah-daerah yang terpencil. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami khusus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk Jemaat GPMI Balikpapan agar terus setia dan konsisten dalam memberitakan Injil. Semakin banyak jemaat yang rindu diperlengkapi dan memperlengkapi orang lain dalam memberitakan Injil. Kiranya Tuhan memakai GPMI Balikpapan sebagai kepanjangan tangan Tuhan yang menggandeng tangan banyak gereja lokal dan lembaga pendidikan untuk melakukan penginjilan sebagai gaya hidup dan menjangkau banyak jiwa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan untuk berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di GPMI. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan para jemaat-Mu di dalam melakukan penginjilan-penginjilan yang ada. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk tim PI yang boleh dibentuk di gereja kami ya Tuhan. Biar melalui ini ya Tuhan, semangat kami tidak pudar, tetap kami setia, tetap kami konsisten di dalam kami mengabarkan Injil ya Tuhan. Walaupun ya Tuhan banyak tantangan yang kami hadapi dalam kami mengabarkan Injil, tetapi itu bukan membuat kami patah semangat ya Tuhan. Tetapi sungguh ya Tuhan, itu boleh membuat kami semakin menggebu-gebu dalam memberitakan Injil, menjangkau jiwa yang ada ya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang ada baik di keluarga kami, di lingkungan sekitar kami, maupun di lingkungan kami bergaul ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang belum terlibat di dalam pekabaran Injil. Tuhan juga yang menolong setiap mereka, memberikan kepada mereka hati yang rindu ya Tuhan, untuk boleh bergabung bersama-sama, dipelengkapi ya Tuhan di dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh gereja kami ya Tuhan, di dalam pelatihan PI. Sehingga sungguh ya Tuhan, melalui perlengkapan penginjilan ini ya Tuhan, mereka semakin diperlengkapi, mereka juga boleh memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja GPMI yang ada. Kami bersyukur ya Tuhan, biar melalui gereja kami GPMI ini ya Tuhan, boleh menjadi teladan ya Tuhan, di tengah-tengah gereja lokal yang ada di Balikpapan ini, di tengah-tengah lembaga pendidikan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Sehingga sungguh ya Tuhan, kami boleh bergandeng tangan, menjangkau banyak jiwa yang ada, melatih ya Tuhan di berbagai gereja yang ada, melatih di berbagai lembaga pendidikan yang ada di Balikpapan ini ya Tuhan. Sehingga sungguh ya Tuhan, melalui perkabaran Injil ini merupakan gaya hidup dan menjadi saksi hidup kami ya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan kiranya itu semakin kami rindu di dalam kami memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami dan doa syafaat kami yang kami naikkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita tadi sudah menyaksikan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keunikan yang luar biasa. Ada banyak daerah, suku, dan bahasa. Oleh karena itu banyak daerah, suku, dan bahasa ini masih banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan untuk kita bawa kepada Tuhan. Oleh karena itu mari sama-sama pada malam hari ini kita berkomitmen kita mau bawa Indonesia untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu. Melihat curahan kuasa-Mu, tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh
Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, di akhir malam misi ini, saya mengajak semua boleh menundukkan kepalanya dengan hati yang tenang, dengan hati yang teduh. Sekarang waktunya saudara berdua dengan Tuhan. Jangan pikirkan siapapun kecuali Tuhan. Jangan pikirkan apapun kecuali Tuhan saat ini. Biar kita pulang dengan menangkap isi hati Tuhan bagi kita. Siapapun malam hari ini yang ada di tempat ini, yang punya hati, buka hatimu. Yang punya telinga, dengarkanlah apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 35 bagian B. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan kita Yesus Kristus yang telah meninggalkan kemuliaannya karena dia melihat akan keberdosaan kita. Dia tinggalkan, dia rela dihina, direndahkan. Dia melihat kita. Dia korbankan dirinya. Dia ada di dunia karena kita. Maka dia yang sudah menyelamatkan kita dengan pengorbanannya itu, sekarang berbicara kepada kita. Lihatlah sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah siap untuk dituai. Panggilan Tuhan kepada setiap kita malam hari ini adalah untuk melihat sekeliling kita. Yang Tuhan mau dari kita malam hari ini sebelum kita pulang adalah Tuhan mau engkau melihat sekelilingmu. Engkau melihat sekelilingmu. Melihat ladang-ladang yang sudah siap untuk dituai itu. Saudara sekalian, apakah sampai hari ini kita sudah berespon akan panggilan Tuhan ini? Ya Tuhan, aku sudah mengarahkan mataku melihat sekelilingku. Atau kita sadari, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, selama ini yang kulihat bukanlah sekelilingku. Yang aku lihat hanyalah diriku, kepentinganku, kebutuhanku, keluargaku, kesuksesanku, kesehatanku. Oh Tuhan, ampuni aku. Engkau memanggilku untuk memandang sekeliling. Tetapi aku hanya memandang diri dan keluargaku sendiri, Tuhan. Apakah itu yang sedang kita lakukan, saudara sekalian? Tuhan mau supaya dengan mata kita melihat sekeliling kita. Ada ladang-ladang yang sudah siap dituai. Tuhan inginkan itu. Tapi mengapakah kita tidak menggunakan mata kita melihat sekeliling kita? Kita hanya dan hanya melihat diri kita dan sebatas keluarga kita saja. Bagaimana kita bisa sukses dan seterusnya. Malam hari ini, siapa mau berespon kepada Tuhan? Tuhan, selama ini aku hanya menggunakan mataku untuk melihat diriku, kesenanganku, kesehatanku, kesuksesanku. Aku tidak peduli pada sekeliling ladang-ladang yang sudah menguning itu ya Tuhan. Malam hari ini sebelum kau pulang, ngomong sama Tuhan. Tuhan, mulai malam ini aku mau bukan hanya memandang diriku dan keluargaku sendiri, tapi aku mau memandang sekelilingku. Melihat jiwa-jiwa yang sedang menuju ke dalam neraka. Melihat jiwa-jiwa yang setiap hari meninggal dunia tanpa harapan. Melihat jiwa-jiwa yang berputus asa dan begitu lelah dalam kehidupannya. Tuhan, tolonglah aku untuk boleh melihat mereka. Saudaraku, perintah Tuhan, panggilan Tuhan adalah pandanglah sekelilingmu, lihatlah sekelilingmu. Mungkin kita juga sudah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku juga sudah lihat sekelilingku. Tapi yang kulihat adalah kesalahan orang lain.
Yang aku lihat adalah kesuksesan orang lain yang membuat aku iri hati. Yang aku lihat adalah bagaimana aku bisa mengalahkan orang lain. Aku lihat sekelilingku hanya untuk mempertunjukkan diriku sebagai yang terhebat. Oh Tuhan, ampuni aku. Tolong aku memakai mataku ini, melihat sekelilingku, melihat mereka yang membutuhkan Engkau. Malam hari ini tidak kebetulan pengisi acara menggunakan berbagai macam baju daerah untuk menolong kita melihat sekeliling kita. Ada berbagai suku bangsa di Indonesia, di kota kita. Mari lihatlah mereka, bukan sekedar sebagai keragaman yang indah, tapi lihatlah mereka yang juga membutuhkan Injil Yesus Kristus. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang mendengar? Bagaimana bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana bisa ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Malam hari ini, sebelum kita pulang, mari kita setiap pribadi yang hatinya disentuh oleh Tuhan boleh mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Aku mau lihat sekelilingku, memandang mereka yang membutuhkan Injil. Aku mau mendoakan mereka. Aku mau mengabarkan Injil kepada mereka. Aku membawa mereka kepada temanku yang bisa memberitakannya. Yang paling penting adalah hatimu, saudaraku. Yang paling penting adalah hatimu untuk mereka yang terhilang. Kalau engkau punya hati bagi yang terhilang, engkau pasti mendoakan mereka. Kalau engkau punya hati bagi yang terhilang, engkau pasti memberitakan Injil kepada mereka. Dan kalaupun engkau belum sanggup memberitakan dengan baik, kalau engkau punya hati, engkau akan membawa mereka kepada rekan-rekan yang bisa memberitakannya. Mari malam hari ini, dari setiap mata boleh melihat sekeliling akan ladang-ladang yang sudah menguning. Jiwa-jiwa yang perlu akan Injil Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Komit sama Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah melihat kita dan menyelamatkan kita. Kita juga mau menuruti akan permintaan Tuhan. Melihat sekeliling kita dan punya hati bagi mereka. Mari semua ambil waktu berdoa untuk berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, ini kami, umat-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu. Kami datang, kami malu di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau begitu memikirkan kami. Engkau tinggalkan kenyamanan dan kemuliaan-Mu. Engkau rela dihinakan, menderita sampai mati demi kami yang berdosa ini. Kami malu ya Tuhan. Karena setelah kami pun diselamatkan, kami menyebut diri kami sebagai orang Kristen, diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kami begitu egois, kami tidak mau tahu apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kami hanya terus dan terus melihat diri kami dan keluarga kami saja. Kami tidak peduli pada jiwa-jiwa yang terhilang, di mana Engkau punya hati bagi mereka. Oh Tuhan, ampunilah keegoan kami ini. Ampunilah kami yang gagal menggunakan mata kami untuk melihat sekeliling kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami. Berikan kepada kami hati-Mu. Berikan kepada kami tangan-Mu, kaki-Mu. Supaya kami mengerjakan apa yang Kau inginkan. Berikan kepada kami kasih kepada yang terhilang. Berikan kepada kami beban bagi mereka.
Berikan kepada kami hati bagi mereka. Sehingga dengan hati itu kami akan mendoakan mereka. Memberitakan Injil bagi mereka. Membawa mereka boleh mendengar Injil. Ini doa kami. Dan ini komitmen kami juga kepadamu Tuhan. Ingatkan kami pada malam misi ini. Supaya hari-hari akan kami lalui ke depan. Kami mengingat akan permintaan-Mu ini bagi kami. Untuk kami boleh memandang sekeliling. Untuk ladang yang sudah menguning dan sudah siap untuk dituai itu. Pakailah kami ya Tuhan. Berkenanlah memakai kami yang lemah ini, yang terbatas ini. Ini kami. Utuslah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mendengar akan doa kami. Engkau mendengar akan komitmen kami. Kami percaya Engkau memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setiap kita yang ada di tempat ini malam hari ini, kita bersyukur kita boleh memenuhi panggilan Tuhan untuk datang ke tempat ini. Dan saya percaya itu bukan suatu kebetulan. Tuhan memanggil setiap kita untuk datang ke tempat ini, untuk boleh menjadi utusan. Kiranya Tuhan memberi setiap kita hati seperti hatinya yang penuh belas kasihan. Mata seperti matanya yang memandang tuaian di sekeliling kita. Orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tangan yang mau melakukan tugas. Dan kaki yang mau melangkah di dalam rencana Tuhan. Biarlah setiap kita yang ada di tempat ini, kita pulang. Kita boleh membawa komitmen kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa jiwa-jiwa. Kita mau menjalankan amanat agung. Kita bersama katakan ini. Kami mau datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi duta-duta Injil-Nya. Kami mau memberitakan Injil pada siapapun, dimanapun kami berada. Penuhi panggilan-Mu Tuhan.
keluar dari tempat ini, kita akan pulang sebagai utusan-utusan Kristus, sebagai duta-duta Kristus. Percayalah sebagaimana Yesus sampaikan, Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan, ini kami, berikan kepada kami keberanian untuk mengabarkan Injil-Mu. Kami siap untuk Engkau ya utus ya Tuhan, hanya sertailah kami, kuatkanlah kami, berikan keberanian untuk bagi kami, sehingga dengan lidah mulut kami bisa menyampaikan akan Injil itu. Orang yang mendengarnya dengan anugerah Roh Kudus boleh menerimanya, dan biar sukacita surga menjadi sukacita kami yang mengabarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau menyapa kami, Engkau menegur kami, Engkau memanggil kami untuk kami kembali kepada amanat yang teragung itu. Terima kasih sekali lagi, mampukanlah kami, beri kepada kami keberanian untuk itu. Terpuji nama-Mu. Mari semua jemaat arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Tuhan, kemampuan, pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus menopang kita semua, memberkati kita semua malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah malam misi kita malam hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua. Kiranya setiap kita boleh menjadi duta-duta Injil di luar sana. Terima kasih, selamat malam. Yesus